Di titik Oke. kita sadar bahwa kita dan kelimpahan tidak terpisah. Jadi pertama kasih jeda, duduk dulu, lalu perlambat nafas, lalu berikutnya tanya ke dalam untuk permasalahan, solusi, keputusan yang mau diambil, atau jalan keluar yang mau diambil. Setelah itu lepasin. Jadi kita tuh Mas, sebetulnya posisi kita itu ada di dalam kelimpahan Mas. Ada di dalam dia gitu. Posisi kita. Bahkan sebetulnya aku dan energi potensi kelimpahan tanpa batas tuh tidak terpisah sebetulnya. Jadi kalau mau dikatakan hoax paling terbesar di alam semesta ini adalah ketika kita memahami bahwa kita dan Tuhan terpisah. Kita dan kelimpahan terpisah gitu. Di titik kita sadar bahwa kita dan kelimpahan tidak terpisah. Kita dan cinta tanpa batas tidak terpisah. Disitulah akan muncul menjalankan segala sesuatu dengan tenang aja. Tenang aja, samain aja frekuensinya. Karena kunci dari segala kunci untuk manifestasi, itu yang kemarin dibahas Mas, quantum alignment, selaras sama dunia kuantum. Selaras sama alam potensi tanpa batas, selaras. Dan selaras itu diwakili dalam kata bahasa tubuh tenang, damai. Gitu Mas. Ada solusi tuh kalau udah di titik itu. Kamu akan ketemu sama solusi. Karena di titik tubuh yang bergetar dalam getaran tenang dan damai, keselarasan pintu dari kunci semua solusi itu dia mulai lebar dan terbuka. Karena ada di pusaran inti dari getaran semesta. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini, ceritanya adalah cerita energi yang satu, Mas Hendra. Energi yang satu itu sama sebagian besar orang, dia disebut entah itu Allah, entah itu Tuhan, entah itu apapun nama itu disebut. Jadi energi yang satu ini memercik gitu. Memercik jadilah kita semua. Oke. Gitu, jadilah alam semesta ini. Jadi kalau bijaksananya melihat segala sesuatu, memang runtutannya harus belajar dari titik awal itu dulu gitu. Banyak sekali yang harus seru-seru kita lewati gitu Mas. Jadi nantinya kita menjalankan hidup itu di setiap penggalan kehidupan kita itu adalah perayaan. Oke. Nah, Teteh, kalau misalnya masalahnya itu adalah, oke, kalau rezeki sih kita dapat ya per bulan sesuai dengan UMR dan lain sebagainya, itu dapat. Yang jadi persoalan adalah mengapa masih banyak sekali di antara kita yang tidak pernah naik level, rezekinya itu nggak pernah naik level gitu. Jadi stagnan di situ aja gitu. Seberapa besar kemudian pengaruh mental miskin, trauma finansial, vibrasi scarcity, ya, atau kemudian ada pola loopingan yang lain, tuh gimana sih? Kan rata-rata kan pengen lah ya, harapannya setelah ikut reuni itu nanti aku harus bisa naik level deh secara penghasilan, secara pendapatan. Oh ya, nanti kan diajari ya, ada teknik itu ya untuk melipat gandakan penghasilan itu ya. Oh iya Mas, itu nanti Nah, kita ulang lagi itu. ini mungkin perlu kasih kisi-kisi dulu Teh. Gimana supaya teman-teman yang nonton Ngaji Roso ini itu penghasilan atau pendapatannya itu bisa naik level 2026, kalau bisa lebih banyak dari 2025 gitu. Gimana Teh? Ya, pertanyaan Mas Hendra tadi menjadi pertanyaan hampir sebagian besar alumni. Gimana caranya aku nggak stuck, bahkan nggak nurun gitu, menanjak naik gitu untuk di 2026. Ini kebanyakan pertanyaan semua teman-teman. Jawabannya cuma 3, Mas, yang perlu disimak gitu. Segala sesuatu itu pada saat misalnya kita mau ikut Abundant Revolution atau apapun itulah, nggak harus Abundant Revolution, kelas-kelas lain. Itu nggak mungkin ada perubahan kalau daily routine habit harian dia nggak dirubah. Itu nggak mungkin, Mas. Jadi kalau cuma sekedar datang terus berharap berubah itu nggak mungkin gitu. Jadi memang harus ada rutinitas dia yang berubah. Harus mengawali dari mana? Dari judul 3 hal.
judul identitasnya dulu harus dirubah. Identitas dia harus dirubah dari identitas lama yang menderita dan kekurangan, dia harus ganti dulu identitasnya jadi identitas abundant identity sesuai dengan naturalnya dia. Dia harus sadar dulu itu, Mas, yang pertama. Karena ini pondasi. Dia harus tahu dulu kamu siapa sih sebenarnya. Kamu melampaui tubuh. Kamu bukan tubuh ini, bukan. Kamu melampaui itu. Kamu adalah entitas tanpa batas, entitas berkelimpahan. Itu harus terbuka dulu tuh orangnya, Mas, untuk menyadari. Jadi start pertama memang berawal dari kesadaran dulu muncul, Mas. Kesadarannya dulu muncul. Kalau dia udah sadar memunculkan kesadaran dia bahwa dia itu bukan ruang sempit, tapi dia adalah ruang kelimpahan, di mana kebahagiaan, kesedihan masuk di sana. Lalu dia buat tuh identitas baru dia. Aku adalah Aries yang bahagia dan berkelimpahan. Nah, kasih judul dulu itu ke mindsetnya. Nah, kalau itu udah, gimana caranya membuat pendapatannya itu ada akselerasi naik gitu. Yang kedua baru yang tadi Mas Hendra bilang tuh ada mental miskin, ada trauma finansial. Nah, ini yang kedua beresin. Abundant mentality-nya beresin. Mentalnya, mindset-nya, program-program di pikirannya itu diberesin. Itu kenapa kalau di Abundant Revolution itu ada 3 buku itu, Mas. Ada buku goals dibikin, ada buku syukur, ada buku asumsi untuk membuat realita barunya kamu, merealita. Jadi itu tuh penting banget secara mental, mindset gitu. Kamu memandang uang gimana sih gitu. Sebagai apa kamu memandang uang, kamu memandang hidup seperti apa. Nah, itu diberesin dulu abundant mentality-nya. Baru yang ketiga abundant action. Abundant action lebih ke gini, Mas. Perenungannya gini ya. Kalau seandainya ini kisah nyata ya, Mas. Kisah nyata beneran, kisahnya bener nyata. Okay. Jadi aku bertemu lagi sama temen lama aku yang bekerja dulu di kantor lama. Berarti kita udah nggak ketemu hampir 17 tahunan. Pada saat 17 tahun aku start sama nih posisinya, di posisi kayak officer gitulah ya. Mungkin beberapa level sebelum manajer, posisinya sama, posisi di level tertentu. Tapi setelah 15 tahun nih kita ketemu lagi, Mas, sekarang nih. Itu beda, Mas. Beda hasil. Lalu apa yang membedakan ya? Jadi seperti tadi penjabaran ya, ada 3 ya, abundant identity, abundant mindset, abundant mentality dan mindset, dan abundant action. Nah, di abundant action-nya kayak gini. Analoginya ya, kalau orang yang A yang pendapatannya itu kayak cukup aja gitu, gaji dia cukup aja segitu, cukup, nggak lebih-lebih gitu, segitu aja dari masa ke masa, kayak plus-plus gitu. Nah, berbeda dengan ini si A nih, berbeda dengan si B. Si B mah udah nggak tahu melampau jauh ini. Hasilnya juga udah ratusan juta, udah berbagi kebaikan sama begitu banyak orang. Yang membedakan apa? Ternyata si A uangnya itu dia pakai dari gaji-gaji yang dia terima, itu dia cuma ngambil gambaran dari umum setahun 2,5% zakat fitrah doang dia berbagi. Jadi dia jarang bersosialisasi, dia jarang menolong orang, dia nggak empati sama anak yatim, dia nggak berbagi sama panti jompo, bahkan uangnya juga kayaknya jarang deh dipakai berbagi buat saudara atau apa. Jadi dia cuma ngasih buat anak istrinya doang, wes. Jadi kayak hidup dia kayak cuma segitu doang gitu, sekeluarga itu doang. Nah, berbeda sama yang B nih. Yang B, ya Allah, ada uang nggak ada uang berbagi. Tiap hari dari mulai subuh, siang, malam berbagi terus. Kegambar nggak, Mas? Itu hasilnya beda loh. Kenapa? Beda. Yang satu sama Allah sama malaikat dilihat, oh kamu kalau dikasih kocoran rezeki, kamu ngebukanya buat sesama tuh cuma segini. Oh, udah cuma segitu, ya udah aku alirinnya segitu aja, gitu, Mas. Ketangkep nggak? Berbeda sama yang kedua. Yang kedua memang jatah dari kantornya segitu, tapi pikirannya lebar banget. Anak yatim dipikirin, panti jompo dipikirin, melebihi wadahnya.
terima uang dari gaji kantor. Pikirannya udah kemana-mana, anak yatim, panti jompo, rumah singgah, orang yang susah itu dipikirin. Dia nggak peduli wadah rezeki yang formalnya dapat segitu, dia meyakini bahwa Allah maha kaya gitu. Buat aja proposal ke Allah. Ketika Allah ngelihat, ya Allah ini kocorannya dikit, tapi wadah jiwanya tuh besar dan lebar. Wah ini nggak layak ini dikasih rezeki kecil. Ini harus digedein, ini kocoran dari langitnya. Gitu Mas Hendra. Iya, oke. Nangkep ya? Iya, nangkep banget. Menarik. Jadi memang aku sering sering nangkep juga omongan teman-teman yang ibaratnya udah selesai secara finansial itu hampir sama sih Teh. Jadi lihat aja tuh Mas Hendra, mereka yang masih terlalu perhitungan sama duit ya gitu-gitu aja hidupnya gitu, nggak akan pernah mencapai level kayak gini itu. Jadi memang harus orang-orang yang memang sudah nggak takut lagi sama uang, intinya harus berlatih lah ya, berlatih, menjadikan energi memberi itu sebagai sebuah kebiasaan, gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu kan juga sebagai aktualisasi dari bagaimana kemudian kita memperbaiki energi syukur kita gitu kan. Karena bagaimanapun juga syukur itu kan bukan kata tapi juga frekuensi, juga portal energi, dan yang jelas makin banyak syukur makin membuka jalan rezeki ya Teh ya. Nah, oke. Nah itu teman-teman, makanya saya juga senang sekali teman-teman di grup sudah banyak bikin komunitas dengan banyak memberi apapun itu variasi-variasinya, tapi memikirkan nasib banyak orang itu adalah cara paling masuk akal untuk memperbesar wadah rezeki kita sih. Dan itu based on pengalaman kita masing-masing gitu ya. Tapi gini, gimana sih Teh? Orang itu kan kadang salah dalam mengambil keputusan itu ketika kemudian tidak dalam kondisi yang tenang gitu. Iya. Nah, caranya, tipsnya pada saat kita tuh lagi galau, lagi kacau, lagi gelisah, lagi dalam sebuah tekanan, ditagih debt collector atau macam-macam lah ya. Cara untuk menenangkan energi itu yang kacau itu dalam 3 menit gitu. Dalam 2 menit atau dalam 3 menit itu kalau tips dari Teh Feby yang tadinya pusing di kepala biar sampai turun ke rasa itu kira-kira ada tip dan triksnya nggak Teh? Iya, aku pernah ngalamin Mas. Aku pernah mengalami itu gitu. Jadi tipsnya itu memperlambat nafas Mas. Jadi pada saat kita kalut, takut, bingung, itu hormon kita mulai merespon ya, munculnya deg-degan biasanya, deg gitu kan, deg-degan, terus udah mulai deh tuh ada roller coasternya, gitu rasa hati, bingung, panik, berikutnya pasti keringet dingin nih. Setelah keringet dingin, ini pengalaman pribadi, setelah keringet dingin biasanya sakit perut, diare, udah langsung kepala sakit. Karena kita kan hidup di dalam tubuh ya Mas. Di dalam tubuh ini penuh dengan aliran listrik dan hormonal gitu. Tubuh ini merespon gitu situasi dari luar. Nah, tidak ada cara lain untuk kita ketemu jalan keluar. Kalau lagi marah, bingung, kesel, saranku jangan melakukan keputusan apapun, jangan membuat keputusan apapun. Mundur 1 langkah untuk ngambil jeda gitu. Jadi aku pernah ngalamin kayak gitu. Jadi aku biasanya duduk dulu terus memperlambat nafas. Jadi duduk, biasanya aku gini, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin kalut gitu ya, ditagih orang duit belum ada nih. Pertama tuh pasti astagfirullahaladzim dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, diem dulu. Memperlambat nafas. Jadi tarik nafas, gitu aja dulu. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. 3 kali aja. Tarik nafas lagi. Nah, dia udah mulai tenang sedikit. Aku Mas biasanya membiasakan diri untuk bertanya ke dalam. Contoh,
Aku ditagih utang saat ini, belum ada uangnya, sakit perut nih, ditagih sama orang, bentar lagi orang itu datang pasti marah-marah. Aku tarik napas kayak gitu, memperlambat nafas dulu 3 kali, setelah itu aku duduk diem, lalu aku nanya ke dalam, ya Allah yang maha baik, tolong kasih tahu aku dong, apa yang harus aku lakukan? Gimana caranya dapat solusi permasalahan ini bisa selesai dalam kehidupan aku? Aku harus bagaimana? Gitu, Mas. Jadi bertanya ke dalam tentang permasalahan kita saat itu, solusinya apa? Nah, ketika kita bertanya ke dalam atau self-talk gitu ya, aku tuh selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan apapun yang aku bingung. Bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil, kayak misalnya, ya Allah ya Rabbi, aku mau pindah nih dari Jakarta ke Bandung, Rara Adam sekolah di mana ya? Itu aku selalu begitu. Selalu dan selalu nanya ke semesta, ke Allah, ke dalam diri. Itu nanti biasanya suka dikasih petunjuk, dikasih jalan. Jadi cara paling seru kalau teman-teman mentok terhadap sesuatu, pancing dengan pertanyaan. Pancing dengan pertanyaan. Karena bawah sadar kita inilah, Mas, yang terhubung sama Allah secara frekuensi, Mas. Dia akan mencari jalan gitu untuk menghubungkan solusi, untuk menjawab pertanyaan apapun yang kita layangkan. Biasanya nanti itu suka tiba-tiba ada jalan keluar apa gitu, walaupun di hari H itu orang itu datang untuk nagih, ya marahin dulu gitu. Tapi paling tidak setelah hari itu tuh solusinya datang. Jadi pertama kasih jeda, duduk dulu, lalu perlambat nafas, lalu berikutnya tanya ke dalam untuk permasalahan, solusi, keputusan yang mau diambil, atau jalan keluar yang mau diambil. Setelah itu lepasin, izinkan semesta mengatur itu semua gitu. Bebannya nggak usah kamu pegang sendiri. Pengalaman aku gitu, dan solusi biasanya dalam 3 hari sampai 4 hari itu ada. Pakai cara itu. Nah, ngomong-ngomong soal goals teh, goalsnya tiap orang itu kan beda ya. Goal tiap orang itu kan beda. Kadang sesuai dengan tingkat preferensi setiap individu gitu. Nah, misal keilmuan di Abadan Revolution ini kan universal gitu kan, bisa diterapkan secara universal gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada cowok, dia pengen dapat jodoh, tapi dia memiliki kelainan gitu. Artinya dia nggak mau dapat jodoh cewek, maunya tuh dapat jodoh cowok gitu. Jawabannya gimana teh? Kalau aku ditanya gitu, bisa mas, santai, los saja gitu kan. Aku nggak mikir dalam-dalam gitu ya. Yang penting nggak kalau Teh Febi gimana jawabannya kira-kira? Misalnya ada cowok nih, dia punya kelainan seksual, dia pengen dapat jodoh, tapi pengen dapat jodohnya sama-sama cowok gitu. Kalau jawabanku kan bisa. Apa gitu? Ya kalau jawabanmu bisa apa enggak? Pernah terus ditanya gitu. Ada mas peserta dan ada juga ibu-ibu yang anaknya punya goals kayak gitu. Aku pernah dikasih pertanyaan kayak gitu. Boleh nggak teh? Bisa nggak teh? Gitu. Menurut teteh gimana? Hidup itu penuh warna ya mas. Jadi dunia ini memang ada warna-warna seperti itu, dan buat aku sih aku sambut dan terima aja situasi seperti itu. Jadi ketika aku ditanya, Teh Febi aku baiknya gimana? Aku pengen punya jodoh cowok. Dia cowok pengen punya jodoh cowok. Pertama yang aku katakan ke dia, ini kisah nyata anak private offline mas, online anak private gitu. Aku menghargai keberadaan dia dalam posisi seperti ini. Lalu aku jawab ke dia, kenapa kamu punya kecenderungan yang berbeda dari sisi yang lain gitu? Start pertama kamu coba rilis dulu, aku bilang gitu. Ada nggak trauma-trauma masa kecil kamu? Mungkin kamu pengen cowok karena kamu pernah pacaran dulunya, karena waktu itu yang private itu umur 37 tahun, income-nya udah 100 juta per bulan, Mas Hendra. Rumah, mobil, udah mapan, pekerjaannya juga udah keren. Dan ganteng banget, Mas. Itu kayaknya kalau lalat mampir pipi dia, lalatnya langsung kepleset, Mas. Jadi, aku aja ngisi kelas ini, orang cakep banget.
Tapi ya itu ghost, nggak mau cewek gitu. Nah, jadi waktu itu aku ngulik ke situ, adakah trauma kamu? Nah, itu harus diberesin dulu. Jadi aku udah nggak ngebahas lagi dia mau cowok atau mau cewek gitu, Mas. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Aku lebih mengarah ke penyembuhan dia dulu secara mental. Karena realita hidup dia akan sesuai daleman dia pada akhirnya. Dan aku biasanya, Mas, kalau ditanya sesuatu, aku nggak pernah bisa menjawab secara keputusan. Contoh, TVB, suami aku kayak gini. Menurut TVB, baiknya aku cerai atau aku lanjut. Nah, aku nggak pernah mau jawab itu, Mas. Aku suruh dia rilis, suruh dia merenung minimal seminggu, 10 hari. Setelah itu aku akan suruh dia bertanya ke dirinya sendiri, agar intuisi dia, kecerdasan semesta dia, Tuhan dia yang akan memberikan aliran jawaban. Karena kalau jawaban aku pasti salah. Jawaban aku pasti salah, karena aku juga punya kecenderungan lapisan endapan emosi, Mas. Iya. Punya kecenderungan gitu. Tapi kalau dia rilis, lalu dia bertanya ke kecerdasan yang maha tanpa batas, itu jawabannya pasti yang terbaik buat dia. Nah, sama seperti jawaban barusan, aku tuh nggak pernah bisa jawab, Teh, jadi baiknya aku nikah sama cewek atau sama cowok, ketika kecenderungan aku sama cowok. Lah, aku nggak jawab itu, tapi aku giring dia untuk rilis, giring dia untuk sembuh dulu. Nanti keputusannya gimana, kamu nanya ke dalam kamu aja. Karena aku nggak bisa kasih jawaban, karena kamu nggak akan dapat jawaban yang baik dari aku. Sebaik-baiknya jawaban adalah dari intuisi, aliran yang masuk ke dalam dirimu sendiri. Itulah guru terbaik, itulah guru terhebat, itulah gambaran yang paling benar untuk bisa kamu ikutin. Bukan dari luar kamu, tapi dari dalam. Oke. Mungkin saran ya buat Masnya untuk supaya kemudian tidak hanya sekedar membayangkan dan merasakan, sekaligus dibikin aja vision boardnya gitu ya, papan visual berisi gambar cowok yang diidealkan, dicita-citakan, diinginkan, tubuhnya yang mulus, yang putih gitu ya. Itu supaya apa ya? Supaya kemudian jelas gitu loh planningnya gitu, kapan dapet gitu ya, sehingga tindakanmu juga mengarah ke sana gitu kan. Kumpulnya sama sesama cowok yang ya di mana gitulah ya. Jadi vision board itu sebenarnya bukan pajangan, tapi aku lebih melihat itu sebagai peta getaran untuk masa depanmu gitu ya. Itu kalau yang cowok pengen cowok dan cewek pengen cewek gitu ya. Jadi sekali lagi kembali ke preferensi setiap orang beda-beda, kita menghormati, menerima semua sajian yang ada gitu ya. Penting itu vision board tuh menurutku penting untuk menjaga vibrasi agar tetap tinggi, even itu suka sesama jenis ya. Enggak artinya bagi teman-teman yang misalnya urusan jodoh, urusan apa ya, rumah lah, pekerjaan yang sesuai yang diinginkan, bikin vision board teman-teman ya. Jadi biar mengingatkan kamu pada sebuah tujuan, seperti John F. Kennedy ketika mau males mau tidur-tiduran, tapi dia lihat di dinding kamarnya, aku nanti bakal duduk di gedung ini, nggak boleh males. Nah, minimal seperti itu supaya membantu otak kita menjadi fokus, membentuk rasa keinginan itu yang kayak apa ya, kayak konsisten, istiqomah gitu ya, dan tentu bisa mempercepat energi manifestasi, biar nggak melulu dibayangin aja gitu ya, nggak melulu dirasain aja, tapi juga harus ada planning yang jelas, actionnya berubah, baru realitanya juga berubah gitu. Tuh, Gitu ya Teh ya. tambahin sedikit boleh nggak Boleh, Mas Hendra? Tambahin sedikit. Jadi kisah nyata dari teman-teman private yang punya cerita seperti itu, ketika diulik ke dalam, ternyata dia pernah melihat ibunya sama papahnya itu nggak harmonis, dan dia berkali-kali pacaran itu dikecewakan, makanya dia nggak mau perempuan lagi, sama cowok aja gitu. Ada juga yang perempuan juga sama kayak gitu, Mas. Dia nggak mau sama perempuan. Kalau nggak sama perempuan lagi, dia lebih baik nggak nikah gitu. Itu juga sama, ceritanya tuh cerita kekecewaan ternyata, Mas. Cerita mata dia melihat semua trauma-trauma itu. Jadi yang perlu dilakukan sih melepaskan traumanya itu sih, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, gitu. Keren. Oke. Jadi segala cara untuk mengakrabkan subconscious mind kita kepada goal bisa teman-teman coba ya.
kita di Abundant Revolution pokoknya kita lengkapi semua, karena kita tidak menjamin bahwa metode rilis itu akan cocok bagi semua orang, Quantum Jam akan cocok bagi semua orang, sehingga banyak metode yang akan kita kasih, kita tawarkan ke teman-teman, termasuk nanti yang mau join kelas offline batch 20, nanti kita akan kasih metode baru namanya craft method gitu ya. Jadi ada cancel, replace, affirmation, focusing, dan training. Nah, itu nanti akan kita tambahkan di kelas offline ya. Berarti anak-anak alumni batch itu bisa receipt ya, Mas? Boleh ya? Nanti bayarnya cuma 50% aja, spesial buat sahabat-sahabat aja alumni deh ya. Kalau gitu. Udah banyak yang daftar offline. Jadi kita batasi hanya 150 peserta aja kayaknya, teman-teman ya. Silakan teman-teman join yang belum ikut kelas. Mungkin ini kesempatan untuk dapetin vibrasinya langsung ya. Jadi sekali lagi silakan mulai sekarang teman-teman, yuk bikin sesuatu. Afirmasinya jangan mentah di tataran kata-kata saja, tapi benar-benar sampai masuk ke rasa gitu, sampai masuk ke getaran tubuh, karena itu yang akan direspon sama semesta gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya udah banyak kok teman-teman yang ketika kemudian afirmasi itu tidak hanya mentah di tataran kata-kata, bisa masuk ke dalam, itu memang seiring berjalannya waktu akan mengarah kepada goalsnya teman-teman semua. Jadi optimis apapun kondisinya teman-teman, nggak usah pesimis. Yang nggak ikut kelas juga banyak yang manifest. Yang terbaru Mbak Indah kemarin yang dari Magelang itu juga keren banget ya. Sekali lagi teman-teman di Ngadiroso yang mungkin dalam fase kesulitan, dalam fase titik terendah, tetap semangat, belajar terus, jangan berhenti. Asal tontonannya di Ngadiroso secara konsisten, saya sangat yakin pasti akan ada perubahan di dalam hidup gitu. Karena kita belak-belakan di Ngadiroso itu nggak ada ilmu yang kita tutup-tutupi gitu ya. Even teman-teman nggak ikut kelas pun sebenarnya kalau mencermati obrolan-obrolan kita dengan Teteh, dengan narasumber yang lainnya juga pasti dapat banyak hal gitu.